Yuk. Dah. Baik, sebelumnya selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bisa jawab kan? Mau makan? Bapak boleh makan nggak? Boleh di kelas saya boleh makan yang penting yang gizi. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Kira-kira udah tahu belum kenapa saya mengambil judul manajemen stres? Boleh Pak. Emangnya kenapa? Belum tahu ya? Aduh, bentar ya ini. Karena Bapak suka stres ya? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa saya ngambil judul ini? Karena mungkin pengalaman atau Bapak nemuin kayak gitu. Apa mungkin Bapak akhir-akhir ini ngerasa stres, jadi terinspirasi bikin judulnya Atau ini. siswa Bapak stres semua? Semuanya sih kayaknya. Oke, alasan Bapak mengambil judul manajemen stres itu karena sebelumnya tuh Bapak melakukan riset dulu. Risetnya apa? Jadi kayak Bapak tuh dulu di sekolah Bapak yang lama tuh punya murid ibaratnya murid kebanggaan Bapak. Gitu. Apa? Karena dia tuh dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh dia selalu juara satu. Nilainya selalu tinggi. Kayak abis itu selalu berprestasi, gak pernah bolos. Ya pokoknya kayak pada anak kita pada umumnya. Gitu. Terus ada suatu ketika dia tuh tiba-tiba berubah. Jadi orang Nah, serem dong kalau jadi terapin. Nah, pada saat kelas 12 kemarin dia berubah. Berubahnya tuh kayak gimana, Pak? Dia jadi males-malesan untuk sekolah. Terus nilai semester satunya merosot jauh banget. Dari yang dia itu biasanya selalu peringkat 1, tiba-tiba di tiba-tiba di kelas 10 semester 1 dia tuh merosot sampai ke tingkat paling bawah. Bahkan absensi dia tuh 0 kehadiran di kelas. Nah, pasti kan kalian bingung ya, kenapa ya kok anak-anak yang rajin kayak gitu kok bisa kayak gitu? pasti minta erok. Aduh, Bapak juga bayangin lagi kalau aero. Nah, ternyata setelah Bapak cari tahu, dia mengalami stres. Stresnya tuh kayak gimana, Pak? Gitu kan. Iya Pak. Menurut kalian stresnya karena apa? Karena masalah pribadi, masalah Orang lain, orang lain bikin stres Pak. Orang lain. Atau temennya ngebully dia gitu karena dia pinter. dijauhin teman karena pintar. Aduh, pengalaman ya kamu ya. Ya kurang lebih tuh kenapa nilainya bisa merosot, ternyata tuh faktor yang paling utamanya itu di hubungan keluarga. Dia ini terlahir di keluarga yang sebenarnya kayak kurang ada lah, kalau bahasa kasar itu kayak serba kekurangan. Itu terlahir betul. Karena nilainya merosot ternyata dia itu membantu kedua orang tuanya untuk bekerja. Kasihan banget. Iya, beruntung ya. Siapa tahu? Beruntunglah kalian semua yang sekolahnya dibayarin sama orang tua. Atas siapa Pak? Saya kerja sambil kuliah Pak. Saya stres. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitulah kenapa saya ngambil manajemen stres. Oke, saya lanjut ya. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak apa itu manajemen stres? Tanpa melihat ke materi dari saya, coba ya. Atau mengolah stres. Mengelola stres. Bisa. Gak tahu Pak. Nggak tahu. Enggak. Kamu nggak pernah nyimak pelajaran saya ya? Tiba-tiba lupa Pak, maaf ya. Coba yang lain kira-kira? Manajemen Betul. Manajemen. Nah, terus? Jangan terlalu pintar. Kita jadi murid kebanggaan. Nanti nilainya turun. Aduh. Nah, manajemen stres itu adalah serangkaian cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan mengatasi stres sehingga tidak terdampak buruk. Dampak buruk itu kayak gimana sih? Ya kayak tadi Bapak cerita di awal, yang dia tuh sebenarnya berprestasi, pinter, tapi karena tuntutan dari ekonomi dia harus bekerja. Akhirnya apa? Pada saat yang seharusnya di sekolah dia bekerja dan dia mengantuk. Akhirnya ketinggalan banyak pelajaran, kan itu sayang banget ya. Padahal dia maksudnya berpotensi untuk mendapatkan beasiswa loh. Betul. Cuma karena yang tadi saya bilang masalah apa namanya
untuk mengatasi stres sehingga tidak berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental maupun kehidupan sehari-hari. Tadi kayak Bapak jelasin di awal ya. Iya. Tujuan utama manajemen stres itu bukan untuk menghilangkan semua stres, tetapi untuk membantu seseorang mengelola secara sehat dan efektif. Nah coba kalau dari yang Bapak ceritain tadi, kira-kira si anak itu bisa memanajemen stres dan secara efektif apa enggak? Menurut Iya. kalian? Tidak. Kenapa bisa bilang tidak? Karena dia apa sih nilainya menurun ya. Oh ya. Ini cuma satu orang aja nih yang jawab nih. Nilainya menurun. Terus gak pernah masuk-masuk. Oh, jadi ketinggalan pelajaran. Iya, ya? ketinggalan pelajaran karena gak masuk-masuk. Berarti apa yang dia lakuin berarti secara tidak langsung itu tidak efektif ya Iya. untuk kehidupan dia sehari-hari. Betul. Oke, lanjut ya. Stres sendiri merupakan respon alami tubuh dan pikiran terhadap tekanan, tantangan, atau perubahan. Dalam jumlah yang wajar, stres dapat memotivasi seseorang untuk belajar. Kira-kira kalian setuju nggak? Kalau kalian stres, kalian paling belajar? Enggak setuju. Enggak. Enggak setuju. Kalau yang lain gimana? Setuju. Kenapa bisa setuju? Apa jawabannya? Kamu Ini loh. Dalam jumlah yang wajar, Ya. stres dapat memotivasi untuk seseorang untuk belajar. Nah kan tadi kalian jawab setuju. Itu kira-kira kenapa? Soalnya kan teman-teman yang lain pada jawabnya nggak setuju kan? Saya nggak setuju berarti Pak. Oh nggak setuju. Iya. Pak, Udin udah datang. Nanti Saya Udin Pak. Iya. Saya Udin. Jadi dengan menunjukkan kenapa stres dalam jumlah yang wajar itu bisa memotivasi ya. Iya. Karena gini, ada beberapa orang yang stres itu sama dengan pressure ya sih. Iya. Kanan, bener ya. Betul. Nah, jadi ada beberapa orang yang merasa karena adanya tekanan itu mereka merasa lebih tertantang untuk melakukan sesuatu. Jadi kan dia merasa tertantang itu bisa memunculkan motivasi agar dia bisa berusaha lebih baik. Dia bisa mengusahakan lebih baik. Ada satu nah kalimat ini saya ambil dari salah satu influencer terkenal itu Dr. Tirta ya. Oke. Dari Cipung. Cipung benar. Jadi Dr. Tirta itu menyebutkan bahwa pressure is privilege. Jadi orang yang masih punya tekanan hidup itu beruntung karena itu bisa menjadi salah satu motivasi dia bisa terus bertahan hidup, terus bisa mengusahakan hidupnya. Seperti itu sih Pak. Oke. Terima kasih ya atas jawabannya. Teman-teman boleh tepuk tangan. Di sini saya akan menjelaskan ya, kenapa dalam jumlah yang wajar stres dapat memotivasi seseorang untuk belajar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ini menurut penelitian Bapak yang sudah Bapak lakukan. Karena ada beberapa anak ketika dia mendapatkan masalah, dirinya tuh kan merasa tertantang. Tertantang. Itu kalau orang yang pada dasarnya memang memiliki tantangan dalam hidupnya. Tapi ketika dia tidak memiliki tetapi ketika dia tidak berani atau kayak bahasa orang people pressure, kayak ketika dia mendapatkan tekanan dia kan kayak aduh gue nggak bisa deh kayaknya nih jelasinnya gitu, atau kayak aduh ini banyak banget lagi masalah yang nanti gue hadapin gimana ya gitu. Nah itu perbedaannya. Terus mana tadi? Seseorang untuk belajar ataupun bekerja atau menyelesaikan masalah. Namun, jika berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, stres dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan menurunkan kualitas hidup. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kalau misalnya kita stres dalam jangka yang panjang, efek samping pada kesehatan kira-kira gimana? Ada yang bisa kasih contoh? Keliling. Kira-kira gimana? Ada yang bisa kasih jawaban? Buat gangguan kesehatan. Iya, kalau ini Apa pertanyaannya isinya? tuh kalau kita stres dalam keadaan stres dalam jangka yang cukup panjang, Iya. kira-kira tuh impactnya apa ke diri kita? Kesehatan. Untuk kesehatan mental itu. Gila. Gila. Iya, bisa gila. Karena Karena stres. Iya, stres dalam jangka yang dia, Iya. jadi kayak dia tuh selalu menahan pikiran gitu ya. Orang sendiri tuh
Kira-kira kalau dalam dunia medis tuh bakal kenapa? Psikotik. Psikotik? Bukan gitu. Depresi. Iya, Depresi. Bisa jadi. Tapi kalau dalam dunia medis itu bukan depresi, tapi disebutnya tekanan darah tinggi yang kayak Oh. gitu. Dimana ketika kita menahan stres yang berlebihan, itu tuh tingkat itu tuh darah tuh akan naik dan Jadi pantas banyak yang pembuluh darahnya pecah. Ya. itu karena dia terbiasa menahan tekanan yang berat dan tidak bisa untuk menyalurkannya dan tidak bisa menyalurkan stresnya itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Itu dia. Jadi bukan faktor karena darah tinggi aja gitu. Iya, itu tuh banyak banget. Kayak yang tadi saya bilang kayak dia stres, dia tahan di rumah kerja, Iya. atau ini kan case-nya di sekolah SMA ya. Iya. Mungkin kayak di sini teman-teman ada nggak sih yang kayak orang tuanya tuh selalu menuntut kamu harus dapat nilai 100. Ada ya Pak, tapi kalau ada adik saya tuh enggak. Enggak. Iya, beban banget. Beban Pak, harus giliran lo yang segini, kok kamu dapat segini padahal belum tapi ada adiknya enggak. Iya. Gitu. Kalau papa punya tugas suruh mereka aja yang isi. Berarti kalau misalnya orang yang darahnya tinggi itu stres. Stres. Pemicu utamanya itu dari stres. Karena dia Makanan darah. Iya makan. pemicu utama. Oh, Kalau itu kan pendamping, beda. Tapi kan makanya itu juga makanan itu kan juga mempengaruhi standarisasi kesehatan orang lain. Tapi pemicu utamanya itu kan stres. Makanya dari stres itu bisa kemana-mana. Itu baru kejadian di bapak saya. Bapak saya itu gak punya riwayat sakit. ke belakang ya. Oh iya silakan. Gak punya riwayat sakit, hidup sehat, tapi tiba-tiba serangan jantung. Ternyata setelah di medical check up terus dicek segala macam, beban yang dipikirkan ternyata kayak misalnya kayak ini besok kira-kira anaknya bisa makan apa juga gitu. Gitu makanya kan kenapa banyak bapak-bapak kalau udah stres pasti duduk ke depan terus ngerokok. Iya betul. Kalau nggak ngopi ya, kalau nggak pernah diem aja gitu. Ngomong. Ya itu dia lagi berperan sama perjalanan kayak ini besok anak saya bisa makan apa gitu. Bapak saya Boleh silakan. Kalau mau pulang boleh ini saya tutup kelas saya ya, oke? Kita aja mau boleh nggak? Pulang-pulang saya peluk bapak saya kayaknya. Ya, kalau perlu kelas lagi ada. Oh no. Oke, saya lanjut ya. Nah, kata Bila peluk bapak boleh nggak? Wah itu modus. Oke, tadi kan Bapak bilang Bapak sudah melakukan penelitian. Ini adalah penelitian, ini adalah penelitian dari Universitas Atmajaya pada tahun 2002. Data penelitian menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sejumlah penelitian dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pada remaja merupakan fenomena nyata dan luas. Penelitian ini dilakukan oleh Ibu Pertiwi, Mulino, dan Ibu Kendawati pada tahun 2022 terhadap 647 remaja. Rentang usianya tuh umur 14 sampai 18. Berarti kan dia lagi masa transisi tuh ya, dari masa anak-anak ke mulai masa remaja. Itu dilakukannya di Bandung menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale. Ada yang mau nanya itu apa? Saya juga nggak tahu. Bapak gimana? Oke, pada instrumen tersebut menemukan bahwa sekitar 58,7% remaja mengalami kecemasan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kecemasan yang dia maksud itu apa? Sekolah. Masa depan. Krisis identitas, betul. Oh, presiden. Iya, karena kan biasanya pada umur segini kan remaja tuh lagi nyari jadi kayak ini kira-kira saya itu mau jadi apa ya ke depannya gitu. Sorry. Bapak goyangin kabelnya. Maaf. Maaf ya. Kabel. Itu loh kabelnya. Oh, ini. Iya, iya. Oh. Oke. Ya. Maaf ya. Itulah yang di kantongnya. Ini? Iya. Oke. Sabar, harus bersabar. Sabar bapak. Dan sekitar 34,7% mengalami stres. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa dia stres? Enggak. Kalau nggak lihat itu aja saya stres. Ini kan data yang Bapak dapat Iya. melalui Bapak
yang tahu nggak kenapa remaja yang ibarat kasar umur segini kok udah stres? Tekanan dari orang lain. Hormonnya gak sih belum stabil. Tekanan dari orang lain. Terus Hormon yang belum stabil kayaknya kurang tepat. kan hidupnya pomoan nih. Hormon, ya. bisa jadi. Kalau lagi situ menggebu-gebu kan orang beli sepeda kita pengen, kalau gak dibeliin kayak kok gak dibeliin ya, kepikiran gitu kan. Dendam pintu nggak? Dendam pintu itu nggak? Iya, dendam pintu lupa pengen dibeliin kan. Nah, kalau gak dibeliin tuh kita tuh kayak malu gitu, kepikiran orang-orang nganggapnya gimana ya gitu. Pacaran juga masih Pak? Iya. Pacaran. Iya pacaran kan Iya. banyak sekarang tuh yang ada kasusnya patah hati bunuh diri. Oh, ya. Nah itu yang cowok Itu apa yang motivasinya kayak gitu? Iya tuh. Ya, kita nggak mau menjudge kayak gitu ya, karena kita kan bukan mereka, jadi kita nggak tahu di posisi mereka tuh kenapa mereka mengambil rutinitas kayak gitu. Oke, bapak lanjut ya. Ya boleh. Di sini sekitar 32,15% menunjukkan bahwa para siswa mengalami gejala depresi atau depresi. Gejala depresinya kira-kira ada nggak? Yang paling rasional kira-kira. Yang kalau benar bapak kasih sesuatu. Gejala depresi. Tekanan belajar. Tekanan gejalanya kan Iya. Bukan. Gejala. nangis tiba-tiba. Bengong, Nangis tiba-tiba tanpa alasan. Enggak, di sini menunjukkan gejala depresi. Maksudnya, Karena kenapa dia tuh bisa menunjukkan gejala depresi? Padahal kan umur dia tuh masih belasan tahun. Maksudnya, even kalaupun ini terjadi di umur 21 sampai 30 itu kan wajar ya, karena dia capek bekerja atau kayak krisis quarter life. Jadi itu terjadinya di umur Pak, hadiahnya apa dulu? Ini kayak bapak bentar ya Meg. Dengannya belajar gak sih Pak? Karena dia dulu masa muda. Sertakan. bingung masa depan. Bersih apa ya? gimana? Karena Coba dipikirkan dulu. kira-kira kenapa caranya, menunjukkan baru gejala ngomong. stres? Karena ada tekanan dari orang tua, bisa jadi gak? Masuk. Karena kan umur segitu nilai gitu kan, kita ngejar nilai kayak kuliah gak ya nanti habis lulus atau kerja gak ya, itu kan bingung tuh antara kuliah apa kerja, terus sudah mikirin 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu kan Oke. Pak. Sebenarnya jawaban ini tuh ada di awal. Tadi kalau kalian nyimak, bapak udah ngasih tahu. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Oh, warna ekonomi tadi kan. Awalnya begitu. Kurang. Krisis moneter. Identitas tadi. Itu karena dia kan awalnya tuh Ekonomi. Warna ekonominya. Warna ekonomi. Karena tuntutan pekerjaan ya, kebutuhan keluarga. Jadi Pak, kasih aku aja. Kalau bapak aja ntar saya kasih hadiah. Boleh, kalau itu boleh. tuntutan pekerjaan butuh pekerjaan ya. Kerja. Jalan nih. Belum. Belum sih Pak? Kita mau tebak-tebakan. Tadi ekonomi kurang dikit. Kurang tepat, bukan kurang dikit, kurang tepat. Bentar. Nanya ChatGPT boleh nggak? Ah, boleh. Yaudah, saya kasih tahu aja ya. Clue aja Pak. Nah, udah saya tutup. Ya. Padahal tadi saya mau kasih yang ada di kantong saya. Doang Ada. kali ya. Ish. Sama ya? sini. Iya. Oke. Kalau jelasin ya, kenapa tadi bapak bilang itu ada jawab, ingat nggak? Kata kuncinya adalah di umur yang segini dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan nanti pada saat umur 20 atas. Yang seharusnya di umur segini dia tuh berpikir kayak saya harus belajar, tidak perlu membantu orang tua, tidak perlu mencari uang. Tapi pada umur segini si Udin ini dipaksa karena keadaan. Iya, Jadi, Pak. Sekarang lagi kelas saya. Udin sekarang juga lagi sibuk. Nah itu jawaban kalian sebenarnya saya bilang nggak salah, cuma kurang tepat, kurang lengkap aja. Ya udah, Kalau pasti bisa ada lengkap jawaban. kalau digabungin. Bagi-bagi aja. Aduh. Tunggu hadiahnya permen bagi-bagi. Oke. Hadiahnya apa Pak tadi? Masa sih? Bapak, aku punya hadiah buat bapak mau gak? Apa? Aku punya hadiah buat bapak. Apa?
materi biar kalian nggak stres pada saat kalian menghadapi masalah. Pak izin bertanya pribadi ya. Boleh silakan. Kenapa jidat bapak mirip? Karena saya sering gini nih. Nah, ini bawaan dari lahir. Oh, kirain keturunan apa? Agak kurang ajar ya, tapi oke. Ini kayaknya kalian udah cukup stres ya. Jadi kita akan ice breaking sedikit. Oke, rules ice breaking itu kayak gini. Bapak akan meragakan Bapak nih ceritanya lagi stres karena apa? Kalian harus menjawab ya. Iya. Yang paling banyak menjawab nanti dia boleh menghukum kelompok yang jawabannya paling. Oke. Boleh apa? Mau hukum. Menghukum. Bisa jawab. Ada hukumannya. Yang bener Nih, kan udah ada 2 kelompok nih. Iya. Kelompok A dan kelompok B. Ya. Nanti misalnya contoh, Bapak masuk, terus Bapak gini. Saya turun lagi. Pengen BAB. Salah dong. Nah, itu kira-kira Bapak lagi menunjukkan kenapa cemas karena Banyak pikiran. Banyak tekanan. Tadi bilangnya apa? Listriknya tuh. Saya tahu. saya ulang. Pak, aku budek Pak. Masuk. Kenceng itu. Aduh, nilai saya turun lagi. Ini gimana ya nanti orang tua saya di rumah ya? Takut. Takut. Karena? Karena nilainya turun. Ah, kayak gitu ya saya pilih ya. Oke. Udah pasti kita kalah. Oke. Ke buku belakang ya. Siap-siap ya, yang jawabannya paling cepat. Sebelum jawab angkat tangan. Betul. Angkat tangannya jangan lupa jawab aja. Udah jawab. Mama aku segini dong. Oh iya, maaf. Mau saya ambilin toa. Nah, aduh, minggu depan tes aku belum. Saya. Gimana ini ya? Kemarin nilai aku turun lagi, aku belum belajar. Terus gimana ya biar nilai? Ini kan ibu jawab. Oke, kelompok A dulu yang jawab. Kira-kira Bapak itu stresnya karena apa? cemas karena minggu depan ujian, takut nilainya berkurang, tambah berkurang lagi. Betul. Sebenarnya salah, cuman bapaknya takut nggak bisa pulang. Bapaknya saya kunci. Oke. Sekali lagi ya. Ya. Lalu Bapak pikir dulu. Oh, Itu termasuk stres gak Pak? stres. Oh, udah Karena pasti. tekanan dari orang tua. Enggak, Enggak, itu baru Nggak, bikin. bukan stres. Stres. Oke, lanjut ya. Kali ini lah, tar dulu. Apa ya? Yang kalian bisa jawab. Bukan. Ya kan gini dong, saya jadi kru gini. Lihat dong. Ini saya mikir pertanyaan. Oke. Masuk nih ke rumah. Assalamualaikum Bu. Kencengin nggak? Oh iya. Pulang kalau gitu. Kita budek Pak pakai Ya, cipu. oke. Misalnya maksudnya saya pulang ke rumah terus saya pegang titik ya habis dipukulin orang. Wah, Tawuran. Belum. Sabar. Kamu kenapa? Saya dipukulin. Terus kenapa kamu nggak balas? Saya takut Bu kalau saya balas nanti saya makin dibully. Itu kira-kira kenapa? CCTV tahu kita duluan ya. Tinggal lagi. Kenapa tuh? Kira-kira apa yang bikin dia nggak berani ngelawan? Jawab, Udah. Lima. Karena dia pertama takut apa? Dia takut akannya bullying. Dia takut akannya bullying. Karena dia nggak berani melawan tuh karena dia takut bakalan jadi timpal balik buat ke depannya. Jadi dia bakalan stres lah kalau misalnya Jadi dia dia cemas lawan sendiri. gitu. Cemas. Dia nggak bisa apa sih? Dia takut Pull ada up, yang apa dendam. sih pull up apa? Bukan ngasih tahu ke Speak up. Nah, speak up. Tadi kan tahu. Ini kan lawan kamu. Ini kan lawan kamu. Aduh, Oke. nggak bisa berpikir. Benar apa enggak
kalian akan disuruh Yang kalah jadi ini kan, jadi disuruh oke. yang kalah jadi Yang ada mainan aja Pak. kamu Maksudnya ada mainannya kamu. Oke, kira-kira ada sukarelawan nggak yang mau memimpin teman-teman di sini? 2 orang boleh nggak? Wah. Oke, teman-teman yang lain boleh berdiri. Jadi lagi ada mana ya? Karena kita di sini menunjukkan kebersamaan. Karena kenapa? Emang kalian mau untuk menghadapi masalah sendirian? Nggak mau kan? Pasti kan pengennya dibantuin, Iya. disupport. Kalau gitu untuk apa kita menang? Untuk menyemangat. Betul. Oke, kalian ikutin gerakan ini ya. Saya buat apa saya di sini? Kan maksudnya, Iya, iya. ya itulah kurang lebih. Ya senggol aja. Saya play ya. Awas lu tabrakan. Oh, garam sih, Ma. Ya, maaf ya. Aku dari depan. Bisa dong, ikutin aja. Iya kan? Kan sama lagi. Kan sama lagi, maaf ya. Udin berubah semangat aja. Udin kenapa? Cepet. Ini orang-orang gitu ya. Ya, lari apa? Bisa lagi. Wah, cepet banget ya, Pak. Ikut ke toilet. Nggak boleh. Sama lagi. Aku juga pipi juga ah. Oke, satu lagi kayak kakak Mena. Berkeringat ya. Ayo. Ya. Ya pakai tenaga loh kan. Salam. Tepuk tangan buat kita semua. Aduh, gimana? Capek? Asam lambung juga kayaknya naik. Oke, kita lanjut ya. Aduh, salah buka. Aduh. Maaf. Aduh, salah buka lagi. Aduh, kamu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini adalah beberapa penyebab stres. Penyebab stres pertama itu adalah tugas sekolah atau kuliah yang menumpuk. Setuju nggak? Ini juga. Tekanan pekerjaan. Ya. Setuju. Oke. Masalah ruangan kayaknya belum ya, karena kalian kan masih pada sekolah. Setuju banget. Oh, udah Masih berarti sekolah. kan masih sekolah. Oh, iya. Aduh. Kan ada orang tua yang kayak ngeluh masalah ekonomi ke Kayak kita. si Udin Jadi tadi. bikin kita kepikiran. Tuh, ini sih ekonomi ya. Iya. Konflik dengan keluarga atau teman. Iya. Oh, itu pengaruh juga. Tapi saya biasa aja sih, Pak. biasa aja. Biasa aja. Kalau keluarga nggak biasa aja. Dan beberapa lainnya. Males ya. Cara menangani stres. Yang pertama tuh kita bisa atur waktu dengan baik. Maksudnya tuh kayak kita itu harus menjadwalkan segala sesuatunya, kayak saya harus belajar dari jam 8 sampai jam 9, atau saya harus belajar minimal
seminggu 3 kali. Kenapa? Biar kita tuh nggak stres. Stresnya kenapa? Kayak kalian pernah nggak sih belajar 1 menit sebelum ujian? Belum. Stres gak kira-kira? Enggak, aku nggak pernah. Enggak. Kok bisa nggak stres? Karena ya udah. Aku Bisa nggak pernah. kerjain. Aku nggak pernah belajar semenit sebelum ujian. Iya sih, aku juga enggak. Terus ini tadi Bapak bilang buat jadwal atau tentukan prioritas agar pekerjaan tidak menumpuk. Tadi seperti Bapak bilang kan. Terus ada istirahat yang cukup. Kira-kira istirahat yang cukup untuk kalian tuh berapa jam sih? 10 jam. Ih, itu mata bohong. Karena cewek katanya lebih butuh banyak istirahat. Manusia pada zaman itu membutuhkan Nah, istirahat kurang kata lebih. siapa aku manusia, Pak? Aku princess, bidadari. Capek Pak, emang teman saya nggak begitu nggak? Kapan Pak? Oke, saya lanjut. Manusia itu pada umumnya itu membutuhkan istirahat 6 sampai 8 jam per hari. Ya. Itulah kenapa kalian pernah nggak sih kalian tidur lama tapi begitu bangun malah capek? Iya, Nah, tidur sebentar bisa seger. Iya. Ya, kalian lakukan aja kalian akan kepala, Pak. Tidur sebentar sambil kepala Iya, saya. kenapa mengantisipasi? Karena itu namanya ketika kalian tidur sebentar, terus kalian bangun, kalian seger, itu sebenarnya otak kalian itu belum benar-benar tidur. Itu hanya kayak mode apa namanya, mode set, Silence aja. mode jaga-jaga doang. Makanya ketika bangun, kalian akan merasa segar. Tapi kenapa kalau kalian tidur lama, ketika kalian bangun kalian capek? Karena ya semuanya itu kan kayak terbangun lagi dari awal, kayak misalnya kayak motor aja. Motor kan harus dipanasin dulu. Terus kalau nggak dipanasin dia akan jalan berbet gitu. Itulah kenapa manusia kalau baru bangun tidur yang lama dia akan capek karena semua sistem itu off. Jadi begitu dia bangun itu dia akan baru nyala lagi. Terus kayak dia butuh energi yang Capeknya lebih. double gitu. Betul. Capeknya akan double. Terus ada olahraga secara rutin di sini, siapa yang sekolah olahraga? Enggak. Enggak. Males aku. Kalah kalian sama bapak. Wih, Seragam berapa Pak? Bapak, kecuali kalau misalnya kita lagi sakit hati tuh pasti tiba-tiba rajin gitu. Nyindir. Olahraga, Nyindir ya? turun, Nyindir ya? Iya. Tapi kok barusan ice breaking bapak capek sih? Iya, nanti Bapak sebuah olahraga, paling cuma kayak gitu nggak lari. Soalnya bapak belum patah hati, jadi nggak mau lagi. Lagi menuju ya? Mau Setuju nggak? dipatahin Kalau- nggak pak biar sakit hati? Jangan dong, susah itu ngilanginnya. Saya aja nggak jadi curhat. Oh, setuju apa Pak? Tadi mau bilang setuju nggak? Ada lah pokoknya. Ya terusin Pak Mali kalau disuruh Bang. Tujuan penanganan stres pada siswa SMA yang pertama nggak baca ya? Baca. Saya bacain. Membantu siswa untuk mengenali penyebab dan tanda-tanda stres sehingga mereka lebih sadar terhadap kondisi diri sendiri. Kan ada beberapa orang yang nggak sadar kalau dia itu stres. Iya, Setuju? setuju banget. Oke. Orang gila bisa. Yang Orang kedua, gila juga gak nyadar dia gila. Iya. mengembangkan kemampuan mengelola emosi agar siswa dapat merespon tekanan dengan cara yang sehat dan positif. Kan ada ya beberapa siswa yang ketika dia stres dia melampiaskannya ke tawuran, Iya, mabuk, perang sarung. yang kayaknya yang udah dinormalisasikan merokok. Iya. Jadi seharusnya kan nggak boleh ya. Walaupun bapak juga merokok, tapi kan merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Cuma kalau dilakukan yang pada anak SMA, apalagi memakai seragam, pantas nggak? Enggak. Tidak. Yang pertama kan membuat citra sekolah kan menjadi buruk. Itulah kenapa nggak boleh. Yang ketiga, saya nggak merokok. Biarin udah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara bijaksana ketika menghadapi kesulitan. Tadi kayak Bapak bilang, ada beberapa siswa ketika dia menghadapi masalah, dia tuh nggak bisa ngambil keputusan. Tadi Bapak bilang, ketika dia stres, dia ngambil keputusannya dengan cara yang instan. Seperti apa? Tawuran. Bapak pernah tanya, katanya tawuran itu bikin saya senang Pak. Saya senang Pak bisa baca orang. Wah serem tuh bisa baca orang, kan nggak boleh. Iya. Cuma untuk beberapa orang, apalagi kalau kalian ingat beberapa tahun terakhir, bahkan itu banyak banget kasus pembegalan. Iya, anak yang begalnya anak ini apa? Iya. Anak. Kalau kalian ingat tuh yang terjadi di Lenteng Agung, tahu sih gingser-gingser, Tahu. yang orang lewat dipukul, disabet. Iya. Itu berbuat apa? Iya. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Maksudnya kenapa Pak keputusan dengan baik itu? Jadi dia memiliki amarah atau emosi, tapi disalurkannya dengan cara yang tidak betul.
kesehatan mental dan fisik siswa agar stres tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Kira-kira kalau siswa nih stres, dipendem, kira-kira siswa itu akan gimana? Meninggal. Bisa sih kalau dia stres terus dia jalan di rel kereta, itu benar meninggal. Kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Keluar, Tahu kan? melonjak orang. Bisa jadi. Kemarin gitu. Bisa jadi. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengelola stres dia sehingga tidak berkembang. Sehingga stresnya itu akan numpuk dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Teman-teman pernah nggak sih kayak lagi ujian, lagi ujian nih, ujian itu menentukan kalian lulus apa enggak. Terus kalian nggak bisa jawab, kalian stres ya? Stres, enggak. Kata Pak Mulyadi, kalau stres tinggalin aja. Tapi posisinya kalian akan tidak lulus. Ya udah biarin. Itu urusan. Jadi ulang semester nggak apa-apa. Urusan bapak Itu saya. dia. Kok kita bilang Ya Allah, anak ini. Urusan bapak saya. Saya pusing nih ngajar di sini. Oke, saya lanjut aja soal itu. Kesimpulannya, Bisa banyak apa Pak? ya, saya kan menyampaikan ilmu secara oke, tidak setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah emang kalian mau digantung. punya pacar setengah sininya brewok sininya enggak? Mau? Enggak kan? Tinggal dicukur. Iya. Adalah betul. Oke, mau membacakan. Manajemen stres pada siswa SMA merupakan upaya untuk membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola tekanan yang muncul dari tuntutan akademik, hubungan sosial, maupun masalah pribadi. Itu ketiga masalah yang tadi di sini udah Bapak jelasin ya. Habis itu ada kemampuan mengelola stres sangat penting agar siswa dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Lalu meningkatkan konsentrasi belajar biar nilai lebih bagus, menjadi kebanggaan mama papa. Mami papi. Coba. Ada yang TikTok Pak. Mana? Oh, itu. Tadi sampai mana ya? Itu loh. Yang mana? Konsentrasi belajar. Oh ya. Terima kasih. Serta mengembangkan kemampuan menghadapi berbagai tantangan secara positif. Tadi Bapak bilang, ketika kalian punya amarah, salurinya ke hal yang positif. Lari itu untuk membakar memori. Oh enggak. Membakar kalori. Kalau naik gunung Emang gimana? ada apinya? Kenapa? Kalau naik gunung gimana? Naik gunung, wah. Itu sakit hati udah nggak main-main deh. Iya Pak, 7 tahun sama dia. Oke, next. Melakukan relaksasi dan mencari dukungan dari keluarga. Contohnya kayak gimana sih Pak? Yaitu kita bisa bercerita ke orang tua, tapi kan Pak nggak semua orang tuh dekat sama orang tua. Iya Pak, benar. Nah, disinilah fungsi Bapak sebagai fungsi Bapak sebagai konselor di sekolah ini disediakan untuk apa? Untuk ketika teman-teman tidak memiliki tempat, tapi kan di sekolah ada konselor, tinggal ke ruangan BK aja gitu. Cuma kan mimik BK di sekolah ini kayak menyeramkan, potong rambut. Iya, bapak sendiri kan potong. Iya, maaf. Udah Udah capek bapaknya. Iya, sampai. Ada tadi sampai mana ya? Udah tahu. Oke. Teman-teman atau guru BK siswa dapat mengurangi dampak negatif stres, meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, manajemen stres menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap siswa untuk mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan prestasi akademik yang optimal. Terima kasih. Kita sudah Sama-sama. belum. Jadi kita sudah di ujung materi. Kurang lebihnya materi yang Bapak sampaikan ini cukup penting ya, karena Bapak bilang dari awal banyaknya siswa-siswa yang masih muda udah stres, udah bunuh diri, atau yang paling parah tuh, yang paling lagi center banget nih menjadi boti. Saya punya tuh kayak gitu. Boti itu kayak seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang suka sesama jenis. Emang itu manusia? Ya, karena kita hidup di negara Indonesia yang berlandaskan hukum, kita tidak bisa menjudge, tapi bukan berarti kita menerima penyimpangan ya. Kita pasti dikasih tahu. Itu biasanya penyebabnya karena dia stres. Banyak ada lagi Pak, stres. Apa tuh? Keluarganya berantem juga bisa. Ya, Kan? tuntutan dari ruang keluarga. Ya, terus masalah psikologis juga bisa, mungkin dia trauma
Iya, bisa jadi. Jaga itu kan jagawan dilarang banget ya. Iya betul. Bapak jangan ya. Saya mau boleh kalah. Oke, sekian terima kasih materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayaknya panjang banget anjing. Jadi panjang banget. 41 menit.